Dalam sekejap, dengan gelombang pedang Raja Pemetik Bintang, di mana cahaya pedang lewat, penghalang yang dibentuk oleh bintang-bintang terbentuk. Penghalang itu seperti tembok tinggi, membuat Putri Wenxing langsung terisolasi dan tidak berdaya. Tidak baik. Feng Nianwu ingin menyelamatkannya, tetapi telapak tangannya baru saja terulur. Tetapi dia melihat cahaya ungu menghancurkan awan di atas langit, meledakkan salah satu jarinya, hanya menyisakan jari yang terpotong dan terus-menerus bergetar. Feng Nianwu menarik napas, dan rasa sakit karena patah jari bisa dibayangkan. Raja Surgawi dari Pengadilan Surgawi sama sekali bukan generasi yang menganggur. Untungnya, dia menghentikan pukulan ini, kalau tidak dia bahkan akan bisa menembus telapak tangannya. Tetapi karena penutup Raja Surgawi Barat, penghalang bintang yang dipotong oleh pedang Raja Pemetik Bintang memotong Putri Wenxing dari semua orang. Tembok tinggi yang dibuat oleh bintang-bintang melintasinya secara horizontal, sangat cepat, tanpa kehilangan energi pedang tertinggi. The King of Star Reaching bahkan berdiri di penghalang. Pedang bintang mencubit taktiknya. Penghalang berubah menjadi 4 sisi, persegi, dan Putri Wenxing di penjara. Wajah Raja Penangkap Bintang acuh tak acuh, mengatakan bahwa trik ini diajarkan kepadanya oleh anti pencuri ini. Anti pencuri itu dapat menangkap Yang Mulia Wanxing, dan dia juga dapat menangkap Putri Keyutian yang berharga. Gunakan cara orang tersebut memperlakukan tubuhnya. Tidak baik. Pada saat ini, seruan Feng Nianwu sepertinya baru saja keluar, dan dengan kekuatan mereka, tubuh Dao dan kekuatan supernatural, mereka pasti sudah berubah menjadi niat membunuh yang menggelegar sebelum mereka berseru. Bukan karena Feng Nianwu tidak mau menyelamatkannya, tetapi Raja Surgawi Barat bersembunyi di awan, mencemooh mereka semua, dan dapat meledak kapan saja dengan cahaya ungu yang melukai mereka. Raja Pemetik Bintang membunuh dengan marah, sementara Hua Dao Gentle Kun Yutian sudah sangat terperangkap dalam pengepungan kekuatan Kaisar, pertahanan diri bagus, tetapi sulit untuk menjaga teman-teman cadangannya. Semua ini adalah cerita yang panjang, tetapi ketika Qin Yichen memperhatikan permaisuri Xia, jari-jari Feng Nianwu telah dipotong oleh Raja Surgawi Barat. Wen Qing. Qin Yichen sangat marah, dan ketika senjata kekaisaran Bihai tersapu, Raja Star Cecer jelas ragu-ragu sejenak. Awalnya, Raja yang menangkap bintang ingin memaksakan pukulan ini, dan dengan mengorbankan cederanya, dia menangkap Putri Wenxing dan mengancam semua orang. Tetapi gelombang kemarahan yang mengerikan yang ditimbulkan oleh pukulan Qin Yichen, dan naga biru yang marah dengan gigi dan cakar dari belakangnya, membuat Raja Bintang memilih ragu-ragu. Amarah yang menderu dari pukulan ini membuat Raja Penangkap Bintang merasa bahwa di bawah keterkejutan yang keras, nasibnya tidak akan lebih baik dari pisau pencuri yang ditinju ke tanah oleh Dewa Gajah barusan. Raja yang memilih bintang juga berani, melihat ke belakang dengan marah, bintang berbintang bersinar di matanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ingin melindungi wanitamu? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri hari ini. Karena itu, galaksi di mata Raja Pemetik Bintang diliputi oleh gelombang yang mengamuk, dan naga laut biru bercokol di langit, menyebabkan pedang bintang di tangan mantan bergetar lagi dan lagi. Wow! Untuk sesaat konfrontasi, Qin Yichen sudah berdiri di depan Putri Wenqing. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi kata-katanya sangat lembut. Jangan menyerah dan katakan bahwa kamu terlalu lemah. Itu tidak pernah menjadi masalahmu. Hanya saja para dewa dan iblis adalah musuh. Putri Wenqing gemetar, tetapi pada saat ini, dia melihat Qin Yichen memasukkan pisau ke sarungnya, tetapi sedikit meletakkannya di sisi kanan, memegang kelima jarinya sedikit. Itu adalah postur menggambar pisau dengan ujung tajam yang tertutup, tetapi ingin memperlihatkan. Tidak ada alasan untuk ini hari ini, kecuali untuk pengadilan surgawi. Sudah terlambat untuk keluar dari sini sekarang. Qin Yichen melirik semua kemampuan hebat yang ada. Dia bukan lagi bocah lelaki yang hanya memiliki hasrat akan darah, atau pedangnya tidak bisa mencapai titik di mana dia bisa menebas semua pahlawan dengan satu pukulan. Qin Yichen tahu niat geng-geng ini, dan bahkan semuanya. Terutama fakta bahwa Zerzu tiba-tiba merasa sulit untuk menahan semua kaisar sebagai sandera. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Tetapi Qin Yichen tahu lebih baik bahwa dia benar-benar memiliki permusuhan dengan begitu banyak kaisar, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi ayah mertuanya. Oleh karena itu, Qin Yichen dapat mentolerir pedang, dan dapat memasukkan pedang ajaib ke sarungnya terlebih dahulu. Namun, untuk mundurnya klan Kaisar Ke, apa yang dia dapatkan hanyalah gelombang ejekan, dan bahkan banyak orang kuat tampaknya tidak mendengarnya. Mereka masih mengepung Ke Tiangxuan, berusaha untuk segera memotong kepala yang terakhir. Xie Feiling berdiri di kuil klan Shenzi, dan hanya merasa bahwa kata-kata ini tampak seperti lelucon besar. Thief Knife, kapan kamu memiliki wajah sebesar itu? Ayo kita pergi sekarang dan ayo kita pergi. Ini sepertinya dikatakan oleh Kaisar Razerk dan Kaisar Dewa Gajah. Tetapi apakah dia merasa kekuatan dan statusnya dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya? Sebaiknya kami memberitahumu hari ini. Jangan katakan itu bukan perintah yang mulia. Bahkan jika Tian Wei tidak membunuhmu, aku akan membunuhmu juga. Pada saat itu, wajah Xie Feiling menjadi galak,
dan sesepuh super dari klannya dibawa pergi oleh Zerg karena pisau pencuri ini. Tidak hanya Xie Feiling yang marah pada saat ini, tetapi semua klan kaisar berbagi kemarahan yang sama. Tentu saja mereka tidak akan peduli. Penyebab kejadian ini adalah karena mereka menginginkan hadiah yang ditawarkan oleh kaisar, yaitu harta Qin Yichen. Berani pergi ke pejabat Zerg, belum berani membunuhmu. Tanda seru. Kenakalan kecil, mengira yang mulia, permaisuri, dan kepala keluarga gajah meremehkan membunuhmu. Dapatkah mereka berpura-pura berada di depan kami? Ketiga kaisar yang kuat itu meremehkan membuang waktu untukmu. Bahkan jika bukan karena Anda, pencuri, yang memiliki kontrak dengan jalan surgawi, yang mulia akan menjatuhkan Anda sejak lama. Karena membunuh Anda tidak akan membuang banyak waktu sama sekali. Membunuhnya berarti mengotori tangan yang mulia. Pisau pencuri jenis ini, yang tidak diketahui langit, bisa diserahkan kepada kita. Kerumunan tertawa, dan bahkan ada banyak orang kuat yang tidak lagi menyerang Ke Tiangxuan, tetapi mencibir pada Qin Yichen. Bagaimanapun, pisau pencuri ini memiliki lebih banyak harta daripada anak kedua Ke. Wei Lingtian berdiri dengan bangga di langit, dan dia tidak tahu kemana harus mengeluarkan bendera pertempuran dan terus berteriak dan bersorak. Melihat adegan ini, dia juga merendahkan dan tertawa. Pisau pencuri, apakah kamu masih memasangnya? Tanda seru. Pisau pencuri ini, jangan benar-benar berpikir bahwa hanya kaisar terkuat yang bisa membunuhnya, kan? Pisau pencuri ini telah membunuh raksasa kaisar, dan kekuatannya tidak lemah. Tetapi dia tidak melihat berapa banyak kaisar yang telah dia sakiti ketika dia pergi ke Zerg. Sederhananya, bahkan yang mulia tidak berani atau ingin menyinggung begitu banyak kaisar sekaligus. Bencana lubang cacing memungkinkan Anda untuk melarikan diri. Tetapi sayangnya, Anda tidak dapat melarikan diri dari dunia cacing. Itu hanya membuat Anda hidup selama beberapa hari lagi. Berani membiarkan kami pergi hari ini? Injak mayatmu. Minuman dingin berdering di telinganya. Tetapi Qin Yichen hanya mengangguk sedikit, seolah-olah hanya untuk menunjukkan bahwa saya tahu. Segera, begitu Qin Yichen menggenggam pisaunya, dia sedikit menekan telapak tangannya pada gagangnya. Kakinya sedikit menunduk, dan munculnya pedang ajaib terhunus. Kamu memilih jalan. Aku ingat wajahmu. Aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Aku akan melihatnya di masa depan dan aku akan membunuhnya. Ini tampaknya yang paling umum di antara remaja berdarah panas. Tetapi mereka tidak tahu ketinggian langit. Tetapi mereka juga bisa mengatakan apa yang dimaksud Qin Yichen. Dia memberi kesempatan. Dan dia juga menjaga klan Kaisar Ke. Namun, klan kekaisaran ini sepertinya berpikir bahwa mereka terlalu ramai. Jadi mereka bisa menganggap peringatannya sebagai lelucon. Jika semua dewa dan iblis ingin membunuh saya, maka saya akan membunuh semua dewa dan iblis. Qin Yichen tidak banyak bicara lagi, hanya memegang pedang sihir di kedua tangan. Pada saat itu, dia bahkan menutup matanya sedikit. Pedang itu tertutup, tidak bergerak seperti gunung, dan akan bergetar dengan satu gerakan.